usaha ini tidak menerapkan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu. Karena banyak sekali kecelakaan kerja yang ada di sana. Makanya media yang kemudian kita print kembali itu masih banyak, masih ada puluhan di dalam yang kita tidak bisa print. Sehingga kami berharap di Disnaker Provinsi menyampaikan ke dua perusahaan itu, apakah melalui Inspektur Tambang bersama Disnaker melakukan inspeksi terhadap kecelakaan kerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang serupa. Karena pekerja di sana Pak bukan hanya tenaga kerja asing, tenaga kerja lokal juga banyak. Nah, di bulan 7 kemarin terjadi suatu kecelakaan kerja di bulan 7 kemarin yang mengakibatkan tenaga kerja lokal itu meninggal ditindih sama truk. Truk di mana truk itu operatornya tenaga kerja asing. Nah, pada saat itu, sehingga pimpinan di sana atau KTT atau Kepala Teknik Tambang atau nama lain yang disebut di sana itu dia didakwa di Pengadilan Negeri Konawe di bulan 7 kemarin karena terkait kecelakaan itu. Saya yakin di sana teman-teman safety juga dipanggil mungkin di Dinas Ketenagakerjaan, apakah mereka ini menjalankan tugas safety atau apa. Ya, saya juga kan, cara saya juga orang di K3, saya juga di sertifikat Kementerian Ketenagakerjaan melalui ahli K3 umum, saya juga K3, artinya saya juga paham tentang persoalan ini, sehingga saya bicara pada konteks saya sebagai K3. Maka dari itu saya berharap bukan hanya perusahaan Jadi saya lanjut. Jadi kedatangan kami di sini Bu, sebelumnya tadi kami mencoba melakukan aksi unjuk rasa dari SDM, kemudian Inspektur Tambang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang ada di dua perusahaan besar, yaitu PT OSS maupun PT Dragon Steel Industry. Di mana kami melihat bahwa di dua perusahaan ini sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan ya orang patah tulang, kemudian menghilangnya nyawa mereka. Sehingga kami sampaikan bahwa kami khawatir jangan sampai di dua perusahaan ini tidak menerapkan SMK 3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 di pasal 5 di situ bahwa menjelaskan perusahaan yang mempekerjakan 100 orang lebih dia harus menerapkan SMK 3, wajib perusahaan menerapkan SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di dalam perusahaan itu pasti ada namanya safety. Saya juga di ahli K3 umum kemudian saya menjelaskan ini paham tentang itu, harapannya kami bahwa pekerja-pekerja yang ada di sana mampu disterilkan supaya tidak ada lagi terjadi kecelakaan kerja yang serupa. Banyak contoh kasus kecelakaan kerja yang sudah kami beri di sini, kami sampaikan dan disampaikan melalui media-media bahwa terjadi kecelakaan. Di bulan 7 kemarin terjadi tenaga kerja lokal ditindih mobil truk oleh tenaga kerja asing. Jangan sampai kami mengira bahwa di sana operatornya tidak memiliki surat izin operator, baik itu kren, baik itu pesawat maupun pesawat yang lainnya. Kami juga karena ketika mereka tidak paham dengan operator itu, kecelakaan kerja itu bisa terjadi. Ya, di contoh kasus itu di bulan 7 tenaga kerja asing itu mencederai tenaga kerja lokal masih kerja di workshop, dia tertindih dengan mobil itu. Sehingga kami sangat berharap melalui Dinas Ketenagakerjaan dia sampaikan di sana apakah dia di sana kepala teknik tambang atau nama lain yang disebut pimpinan tertinggi ketika melakukan inspeksi di sana disampaikan tolong terapkan SMK 3 di sana. Makanya tadi saya sampaikan di Inspektur Tambang, kalau kepala teknik tambang ataupun nama lain yang disebut pimpinan di sana tidak mampu menerapkan SMK 3, ganti, minta pusat menyampaikan itu agar KTT-nya atau nama lainnya segera dievaluasi. Karena kecelakaan ini kasihan. Banyak kita punya keluarga yang masuk di sana punya kecelakaan yang serupa. Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tentunya itu kita bicara keselamatan kerja. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kita bicara tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan suatu harapan bukan berarti menghilangkan dari Undang-Undang Keselamatan Kerja yang lain. Ditambah lagi peraturan pemerintah nomor 50 tadi tahun 2012. Apakah perusahaan ini menerapkan SMK 3 atau tidak? Saya khawatirnya jangan sampai undang-undang ini, aturan ini tidak diterapkan. Apakah di dua perusahaan ini punya enggak yang namanya struktur P2K3? Pak
panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Karena banyak orang di sana yang tidak safety. Banyak yang masih tidak safety di dalam perusahaan itu. Sehingga kecelakaan itu, saya pikir teman-teman ahli K3 yang ada di sana sebagai safety, apakah masih kurang di sana? Seharusnya perusahaan harus memperbanyak safety. Kalau perlu, dua perusahaan harus memberikan suatu pelatihan tentang safety di sana kepada karyawan-karyawan yang lain. Jangan hanya safety-nya yang diberikan pelatihan K3 tentang safety, tetapi perusahaan juga harus memberikan pelatihan safety terhadap kru yang lain. Karena kecelakaan kerja ini tidak ada safety yang kecelakaan kerja, tetapi yang kecelakaan kerja itu adalah kru. Kemudian yang lain itu yang sering terjadi kecelakaan kerja. Sehingga kami sangat berharap kalau itu bisa lihat di media, bukan tentang kecelakaan kerja FDNI ataupun SSI, itu sudah terlalu banyak kecelakaan kerja yang kita sudah lihat di situ. Sehingga saya berharap ya tolonglah dari teman-teman dari Dinas Ketenagakerjaan. Sebenarnya tadi gerakan ini akan lebih banyak memanggil teman-teman organisasi lain, tapi takutnya ini masih sensitif karena gerakan buruh. Takutnya jangan sampai kacau, banyak lagi kaca-kaca yang berhamburan. Sehingga saya sampaikan sama Pak Hendra, tolong Pak, kalau bisa kita diskusi baik bagaimana harapannya kami apa. Yang kedua, kami merasa dibohongi oleh Pemda Konawe maupun PT OSS dengan FDNI dengan pengrekrutan. Awalnya kan masyarakat itu menolak tenaga kerja asing di bulan 5 yang lalu. Tetapi dengan penyampaian pemerintah Gubernur Sulawesi Tenggara dan bahkan Pemda Konawe maupun dua perusahaan besar, silakan tenaga kerja asing masuk, orang yang teknisi. Pertama. Yang kedua, semua tenaga kerja lokal itu semua daerah yang ada di Sulawesi Tenggara punya hak yang sama untuk masuk di sana. Maka kemarin itu dibagilah zona kabupaten. Semua masyarakat yang ada, kita juga orang kepulauan, mau masuk di sana semua teman-teman keluarga-keluarga dibuatlah surat kartu kuning, kartu pencari kerja masing-masing kabupaten, ada zona kabupaten. Nah sekarang sudah gelombang kelima, tidak ada yang namanya zona kabupaten di sana, semua masuk melalui Pemda, orang-orangnya siap organisasi. Itu yang harapan kami. Jadi apakah teman-teman yang itu yang dari kepulauan daerah lain akan kembali ribut untuk merebut bahwa kita juga punya hak yang sama untuk masuk ke dalam? Makanya saya sampaikan bahwa kami sangat menduga bahwa Pemda Konawe bersama perusahaan lain ini melakukan pembohongan publik terhadap pengrekrutan di sana. Masyarakat dari kepulauan, dari Nuna, dari Butonapa datang bawa lamaran kerjanya di sana. Disampaikan harus bikin dulu surat kartu kuning dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten, tetapi sampai di sana hilang. Nah itu yang kami sayangkan, kita dibohongi dengan itu, dengan hanya untuk meluluskan saja masuknya tenaga kerja asing 500 orang pada saat itu. Sehingga teman-teman sudah tidak usah ada gerakan-gerakan kita juga masyarakat lokal akan kerja, tapi nyatanya tidak ada kasih masyarakat di sana. Jadi harapan saya, tolong dari teman-teman juga melalui Dinas Ketenagakerjaan sampaikan juga di sana bahwa kita juga lokal punya hak yang sama. Takutnya respon negatif yang akan dibuat gerakan tambahan teman-teman dari kepulauan yang lain terhadap reform, karena memang percuma kita disampaikan ada zona kabupaten tapi tidak ada. Nah, jadi itu yang kemudian kami juga berharap tolong di dua perusahaan itu harus penambahan safety. Safety itu harus lebih banyak di sana. Gunanya apa? Untuk menjaga keselamatan kerja, jangan sampai ada kecelakaan yang ada di dalam perusahaan itu. Sehingga melalui ini saya sebenarnya berharap apakah siapa yang ada di sana, apakah Dinas Ketenagakerjaan selalu melakukan inspeksi di sana di daerah perusahaan itu atau bagaimana? Karena memang di perusahaan ini sering kalau kita melihat kecelakaan itu sudah sangat sering kecelakaan di sana. Ada yang meninggal, ada yang terpotong kakinya. Bukan persoalan bahwa BPJS bisa bantu. Berapa sih uang yang bisa dibantu kalau hanya hilang kakinya, hilang tangannya, hilang nyawanya? Siapa sih orang yang mau digadaikan dengan itu? Apalagi baru kemudian lanjut yang lain di Sulawesi Tenggara ini masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan 100 orang lagi yang kurang menerapkan SMK 3. Tolong disampaikan agar mereka menerapkan SMK 3. Kemudian UMP-nya juga, upah minimum provinsi yang saya tinjau bersama teman-teman K3
bahwa masih banyak mereka tidak menerapkan UMP itu upah minimum provinsi di perusahaannya mereka. Ada yang hanya digaji 1 juta, ada 1,5 juta. Ya, apa gunanya UMP yang diterbitkan oleh gubernur kita upah minimum provinsi 2,5, tapi tidak pernah ini. Jadi itu sebenarnya, makanya saya juga berharap bahwa kami dari teman-teman AK3, Asosiasi K3 Lintas Sulawesi, agar kami bisa ketemu dengan Pak Kadis untuk bisa bercerita lebih dalam. Mungkin pemahamannya Pak Kadis mungkin lebih juga, sehingga kami tidak perlu ada gerakan-gerakan yang bisa mendorong teman-teman untuk lebih banyak, minimal 3, 2 atau 3 atau berapa orang kami bisa diterima. Apalagi lagi musim corona ini, tidak mungkin juga kita diterima dengan begitu banyak. Itu harapannya kita. Saja ya. Silakan Pak Kadis. Saya tanggapi mengenai